Ya, Ibu-ibu, selamat malam ya. Untuk kehadirannya dalam acara ibadah Zoom LOF Grand Kelapa Gading. Kami para pengurus mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah ikut join dalam acara ini. Sebentar kita akan memulai acara ini. Kiranya kita sama-sama menaikkan doa untuk kesatuan hati kita, untuk kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah ini. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk hadir di ibadah, walaupun hanya melalui Zoom. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka dan melawat hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan, kami bisa mempersiapkan hati pikiran kami untuk fokus mendengarkan mulai dari praise and worship, kesaksian yang bisa menjadi berkat maupun sharing firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang pimpin, Engkau yang berdaulat atas acara ini. Engkau berikan jaringan WiFi yang terbaik, bukan hanya bagi para pengurus, tapi bagi semua kami yang hadir, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan kalau kami hadir dalam acara ini. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi Tuhan, mulai dari praise worship yang akan dibawakan oleh Sis Rina, maupun kesaksian yang akan dibawakan Ibu Rahel Ginawati, bahkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sis Michael Yando. Kami bersyukur Tuhan, walau kami dipisahkan oleh jarak, tapi kami bisa berkumpul bersama-sama lewat ibadah Zoom ini. Kiranya Tuhan, ibadah ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Biarlah Tuhan kami sama-sama saling belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini bisa berakar, bertumbuh kuat di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berbuah, menjaga jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Malam ibu-ibu, kita akan mulai untuk praise and worship. Ibu-ibu walaupun di rumah pada ikut nyanyi ya, walaupun di mute. Jadi kita aktif supaya kita sama-sama bisa fokus untuk ibadah ini. Silakan ditayangkan untuk praise and worship. Bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
Terima kasih Sis Rina untuk pujiannya. Ibu-ibu, sebentar kita akan mendengarkan visi dan misi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang baru pertama kali join di dalam acara ibadah LOF Grand Kelapa Gading ini. Jadi ibu-ibu bertanya, apa sih itu LOF? Sebentar kita akan menayangkan visi dan misi melalui video. Silakan. Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGB MFI. Ini merupakan wadah bagi istri untuk dapat berbagi kasih, pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan LOF adalah untuk memaksimalkan fungsi istri dari anggota FGB MFI dalam menopang visi misi FGB MFI yang dijalankan para suami mereka yang merupakan anggota FGB MFI. Misi pelayanan LOF adalah 1. Menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI. Ketika Tuhan memanggil pasangan, berarti termasuk istrinya, karena mereka adalah satu. Para istri perlu memahami arti pelayanan dalam FGB MFI, karenalah merekalah tonggak doa bagi pelayanan suaminya, sehingga syarat para istri mendukung pelayanan suami di FGB MFI, maka kekuatan spiritual dari suaminya akan meningkat dan meningkat. 2. Mendorong pelayanan pasangan di FGB MFI. Para istri selayaknya mendukung dalam menjalankan pelayanan di FGB MFI. Mereka dapat dengan aktif melayani dengan cara membagikan majalah Voice dan mendampingi para pasangan dalam mengikuti pertemuan yang memang diadakan untuk pasangan atau pertemuan pasangan. 3. Memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI. Meningkatkan kadar kuantitas dan kualitas doa dari istri, belajar menyampaikan firman, dan memberikan wadah bersekutu bagi istri. LOF aktivitas. LOF memiliki beberapa aktivitas dan pertemuan rutin, yaitu 1. Mengadakan pertemuan LOF. 2. Mendampingi pasangan dalam mengikuti airlift dan landlift. 3. Mendampingi pasangan dalam mengikuti konvensi nasional. Hubungi kami untuk semua kaum wanita yang ingin bergabung dan mengalami terobosan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ibu-ibu, jadi jelas ya LOF ya. Kalau ibu-ibu nanti mau join bergabung, silakan nanti ada nomor telepon yang akan bisa dihubungi melalui WhatsApp. Oke, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Sis Rahel Binawati. Kami persilakan Sis Rahel untuk memberikan kesaksian. Shalom, para ladies yang dikasihi Tuhan. Suara saya terdengar ya? Oh, soalnya di sini terdengar jelas, sangat, terdengar jelas. Hujannya deras sekali di sini ya. Ya, terdengar jelas kok. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlupakan dalam hidup saya ya. Setelah saya masuk dalam wadah LOF ini ya saudara ya. Saya masuk dalam wadah LOF ini tahun 97 saudara. Saya masuk dalam LOF tahun 97, saya bertumbuh, puji Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Saya diberkati dari pertemuan-pertemuan ladies di wadah LOF ini, sampai pada akhirnya Tuhan percayakan pelayanan buat saya ya di wadah LOF ini yang luar biasa ya saudara ya. Saya akan menceritakan kebaikan Tuhan di mana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya ya, meskipun dari kecil saya ditinggalkan oleh orang tua, saya dari keluarga yang broken home saudara, tetapi Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan saya ya. Awal-awal pernikahan kami, saya dan suami, kami menikah, awal-awalnya tidak dapat persetujuan dari pihak suami saya ya, dari keluarga suami saya ya, karena pada waktu itu saya itu
sebelum menikah itu waktu pertama saya bertunangan itu tiba-tiba saya itu mengidap satu penyakit, saudara, mengidap satu penyakit yang membuat saya itu tidak bisa mempunyai keturunan seperti itu ya. Itu saya terkena penyakit yang namanya endometriosis, saudara. Endometriosis dan stadiumnya itu sudah stadium 3 menginjak stadium 4 ya. Di situ Tuhan mulai memproses hidup saya, saudara ya. Pada waktu itu jujur secara manusia saya down ya, saudara ya. Saya down, saya mengalami yang namanya wanita ya. Kalau dikatakan tidak bisa mempunyai keturunan itu otomatis sudah aduh luar biasa ya. Gimana ya, setiap hari isinya cuma nangis gitu ya, saudara ya. Tapi waktu itu yang luar biasanya waktu itu puji Tuhan suami saya juga sudah bergabung di wadah FGB, saudara. Pada tahun 98 sudah bergabung di wadah FGB dan pada waktu itu ada satu kakak rohani kita di wadah FGB dan LOF, dia waktu itu menjabat sebagai RD ya, RD kita pada waktu itu. Dia berpesan satu hal kepada kita ya. Waktu itu saya menceritakan kondisi saya bahwa saya tidak bisa divonis dokter tidak bisa mempunyai keturunan ya, saudara ya. Akhirnya pada waktu itu pada waktu pertemuan meeting pada waktu itu dia itu berkata kepada waktu itu masih calon suami saya ya, dia berkata seperti ini, Pujo, firman Tuhan katakan di Matius 18:19 itu apabila kita berdoa ya, saudara ya. Di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga ya. Akhirnya pada waktu itu, yang pada waktu itu masih belum menjadi suami saya, dia malam-malam telepon saya, dia berkata seperti ini, Rahel, mulai malam ini, kamu sama saya berdoa ya, gitu ya. Berdoa, kita sama-sama sehati sepakat, kita minta sama Tuhan, kita minta anugerah, kita minta mujizat ya. Dan dia berkata waktu itu, saya sudah mengatakan, sudah wes, nggak usah nikah sama saya bilang gitu ya. Oh ya, keluarga kamu kan tidak menyetujui gitu ya, saudara ya. Tapi pada waktu itu dia berkata, lawang Bapak Abraham itu loh umur berapa? Sama Sarah itu Tuhan bisa kasih keturunan, apalagi kita yang masih muda ya. Akhirnya pada waktu itu saya dan calon suami saya yang pada waktu itu kita mulai malam itu kita berdoa, saudara. Kita terus berdoa ya. Kita janjian setiap jam 10 malam itu kita sama-sama berdoa ya. Akhirnya saya waktu itu kita terus berdoa sampai 9 bulan, saudara. Sampai 9 bulan dan akhirnya kita memutuskan, suami saya memutuskan untuk menikah ya. Kita memutuskan untuk menikah walaupun banyak sekali tantangannya ya, saudara, pada waktu itu ya. Dalam waktu 9 bulan itu kampung ya. Dan itu mau tidak mau harus diangkat. Jadi saya sudah divonis dokter tidak bisa mempunyai anak karena endometriosis. Terus yang kedua masih ada kistanya lagi ya, dan sudah ketahuan besar sekali dan harus indung telur kanan saya yang sebelah kanan itu harus diangkat. Pada waktu itu saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan, setelah 3 bulan kita menikah, 1 tahun lebih saya tidak bisa tidak bisa datang bulan. Akhirnya saatnya saya untuk operasi, saudara, untuk mengoperasi mengangkat indung telur yang sebelah kanan itu ya. Pada waktu saya besok paginya saya mau dioperasi, hal yang luar biasa terjadi, saudara. Sakit di National Hospital di Surabaya, saya dicek. Ternyata pada waktu dicek itu kista saya yang mau dibuang besok paginya itu hilang, saudara. Hilang ya. Itu
itu hal yang sangat mengejutkan bagi kita semua ya, juga bagi para dokter yang menangani saya selama 1 tahun lebih. Dan yang luar biasanya lagi saudara, pada waktu itu dokternya berkata, "Kamu tes urin aja sudah," gitu. Akhirnya saya tes urin dan pada waktu saya tes urin itu saya ditanya sama susternya, "Bu Rahel sudah tidak terlambat berapa minggu?" gitu ya. Jujur dalam hati saya enggak jawab ya saudara ya. Karena saya terlambatnya tidak berapa minggu, tapi sudah 1 tahun lebih saya tidak datang bulan ya. Semenjak saya sebelum menikah sampai saya menikah itu saya tidak datang bulan sama sekali ya. Dan yang luar biasanya Tuhan Yesus itu luar biasa saudara. Pada waktu itu hasil tes urin keluar, ternyata di indung telur kanan saya itu ada 1 titik hitam. Itu yang menyatakan saya itu hamil saudara. Ya, waduh itu hadiah yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidup saya, saudara ya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya itu Tuhan sediakan dalam hidup saya. Akhirnya pada waktu itu dokter tuh sampai bingung, loh kok bisa hamil ya? Lawang kamu ini loh sudah 1 tahun lebih tidak datang bulan, bisa hamil dari mana? Saya cuma katakan sama dokter, yang bisa memberi, yang ngasih saya keturunan, yang membuat saya hamil ini hanya Tuhan Yesus dok gitu ya. Pada waktu itu dokternya itu ada yang beragama Buddha juga ya bilang ke mertua saya, oh ini dengkongnya ini yang ngasih dewanya gitu ya. Tapi saya katakan enggak, ini Tuhan Yesus ya. Saya sambil katakan itu sambil saya tidak percaya saudara. Dan pada waktu itu saya telepon kepada suami saya karena waktu itu suami saya enggak ikut mengantar saya ke Surabaya. Saya telepon, saya katakan, saya kok bisa hamil ya, saya bilang gitu. Suami saya itu sampai nangis dan dia katakan, loh kamu bisa hamil dari mana loh? Kamu nikah sama saya sudah hampir 4 bulan, kamu tidak datang bulan dari dulu, bilang gitu ya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apapun juga saudara ya. Apa yang enggak ada dalam hati saya itu Tuhan kasih gitu loh. Saya belajar setia saudara, saya terus belajar memperkatakan firman Tuhan pada waktu itu ya. Pada waktu itu saudara, saya ambil di Yohanes 15 ayat 7 ya saudara ya. Jikalau firman-Mu tinggal di dalam aku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya ya saudara. Pada waktu itu saya setiap hari saya mendeklarasikan firman saudara, saya perkatakan Tuhan, aku pasti bisa hamil. Tuhan, aku pasti bisa hamil. Tapi saya enggak tahu ya, kapan saya bisa hamil tuh saya enggak tahu. Karena dokter sudah memvonis saya tidak bisa hamil ya saudara ya. Tetapi luar biasa ya, Tuhan Yesus itu dahsyat sekali saudara. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan saya keturunan, memberikan saya seorang baby cowok yang luar biasa, yang saat ini melayani Tuhan juga. Luar biasa, saya bersyukur. Dan itu pengalaman yang tak pernah terlupakan dalam hidup saya ya saudara ya. Saya percaya setiap proses masalah yang datang dalam hidup saya sekarang ini ya saudara ya, kalau dibandingkan dengan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya itu, saya rasanya tidak sebanding gitu ya saudara ya, tidak sebanding ya. Oleh sebab itu saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita semua ya saudara, mari saudara kita tetap tinggal di dalam Tuhan ya. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan ya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu ya. Maka apa saudara, maka apa yang kita minta itu akan disediakan oleh Bapa ya. Hidup benar saudara, hidup benar, cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan, maka segala sesuatu ya, saya nggak tahu permasalahan hidup saudara saat ini apa, karena ibu-ibu di sini saya lihat ibu-ibu yang sudah luar biasa, yang banyak pengalaman, tapi saya percaya setiap permasalahan yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan punya rencana yang indah untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Sehingga kita boleh menceritakan, kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada saudara, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus yang dahsyat ya. Meskipun saya divonis tidak bisa punya dokter, tapi sekarang saya sudah punya anak 3 saudara. Itu karena kemurahan Tuhan ya, luar biasa ya, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih buat kesaksian yang bisa saya sampaikan, biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat, bisa menguatkan kita semua, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Sis Rahel, sungguh kesaksian yang sangat menguatkan ya. Ibu-ibu dengarkan, jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Saya rasa itu yang paling penting ya dalam hidup kita. Tuhan adalah segala-galanya buat kita.
Maka kita harus berada dalam komunitas yang benar, yang bisa membangun iman kita. Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kepada siapa lagi? Tuhanlah segala-galanya untuk kita. Jadi ibu-ibu, saya rasa ini kesaksian yang luar biasa ya. Saya juga bersyukur dengarnya. Saya juga ngalamin tuh kayak Sis Rahel, sudah divonis dari belum nikah malah. Kata dokter ini nggak bisa punya anak, soalnya menstruasinya setahun 3 kali, 2 kali, bagaimana punya anak. Dan Tuhan juga luar biasa memberikan saya 3 anak gitu loh. Jadi Tuhanlah yang segala-galanya gitu loh. Terima kasih Sis Rahel, kesaksiannya sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Sebentar kita akan, sebelum masuk firman, kita akan mendengarkan pujian. Jadi kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Sharing firman akan segera dibawakan oleh Sis Meike Liando. Mari kita dengarkan pujian bersama. Atas perbuatanmu, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang
Oke, sekarang kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Kami persilakan Ibu Sis Mege Liando. Ya, selamat malam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau saya sudah diundang untuk menyampaikan bukan sharing firman Tuhan, tetapi apa yang saya terima dari Tuhan adalah sebuah ya resep lah kurang lebih ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami ibu-ibu, seberapa yang ada Tuhan, kami sangat merindukan akan kehadiran-Mu, dan kami percaya kami sudah dikuatkan dengan firman, dengan kesaksian, dan saat ini Engkau memberikan kesempatan kepada anak-Mu, ya apa yang Engkau telah berikan kepada anak-Mu untuk kesehatan, biarlah ini hamba mau bagikan, sharingkan kepada ibu-ibu. Kiranya ini semua bisa bermanfaat. Tuhan pimpin seluruh acara ini supaya berjalan dengan lancar dan baik, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, mungkin ada sedikit salah itu ya perkenalan tadi. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Acen yang sudah mengundang saya untuk hadir di Grand Kelapa Gading Grand Chapter ya. Saya sudah pernah di sini ya beberapa saat yang lalu, saya pernah ikut juga di sini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya malam hari ini diberikan waktu kurang lebih 20-30 menit kurang lebih seperti itu, tapi saya tidak akan sharing. Saya percaya ibu-ibu di sini udah pintar-pintar semua firman Tuhan. Udah pasti udah hafal luar dalam lah ya, kurang lebih ya, udah pintar lagi melakukan firman Tuhan. Jadi saya akan sharing mengenai bagaimana gaya hidup yang itu. Jadi di sini saya akan tampilkan beberapa ya, mungkin di sini ya ibu-ibu heran kok saya backgroundnya di kitchen ya. Iya, karena memang ada sedikit berbeda kali ini ya, seperti yang pernah kami tampilkan di waktu di regional Sumapua. Kebetulan waktu itu Ibu Acen hadir, jadi mungkin Ibu Acen tertarik. Jadi saya akan bagikan kenapa saya memilih hidup seperti ini, maksudnya memilih makanan seperti ini karena saya pernah mengidap alergi yang cukup parah. Saya tiba-tiba merasa gatal di mana-mana, dan saya sudah ke dokter di Singapura, beberapa dokter ganti-ganti, dan pernah tes sampai tesnya harus ke Jerman, hasil tesnya itu tes blood itu, tapi tidak membawakan hasil. Jadi memang kalau alergi itu agak itu ya, abu-abu. Kadang-kadang kita kadang-kadang bilang ini alergi ini, tapi kadang-kadang enggak. Jadi nggak tahu, jadi ya karena mungkin alergi itu jadi berhubungan dengan pencernaan, dengan gut. Nah, saya kemudian mendapatkan mungkin dari Tuhan, saya mendapatkan satu pencerahan bahwa bagaimana saya kenapa tidak mulai dengan sesuatu yang organik, yang sehat gitu, sayur gitu. Akhirnya saya mulai terbiasa membuat sayur gitu, sampai sayur green smoothies dari sayur gitu. Nah, tentunya melatar belakang ini ibu-ibu tentunya memikirkan kenapa ada pagi-pagi kok makan bakmi enak atau apa atau croissant lah atau apa. Tetapi itu saya mendapatkan satu kesehatan yang baik di situ. Dan ini beberapa contoh ya, saya sudah tampilkan sayur-sayur yang akan saya pakai sebagai bahan. Mungkin ini agak berbeda ya, karena ibu-ibu udah pasti udah tiap hari ada firman Tuhan ya, jadi sharing nggak ada firman Tuhan, tapi ya ini sayur mayur ya. Jadi seperti supermarket ya saya tampilkan di sini. Jadi ini karena begini ya, menurut WHO ya, sedikit ilmiah ya, pola makan yang tidak sehat itu, sekarang kan kebanyakan orang-orang itu mengidap penyakit kronis.
kronis itu seperti jantung, kolesterol, tekanan darah tinggi apa itu karena pola makan yang tidak sehat, ya. Kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor resiko kesehatan global yang utama hari-hari ini. Ini yang menyebabkan orang sakit kronis itu karena apa-apa sudah serba otomat, serba apa instan ya. Bahkan rumah-rumah yang mewah itu naikkan gorden apa tutup gorden pakai remote. TV kita remote, apa-apa semua udah. Jadi kita udah kurang bergerak ya. Jadi karena kemudahan teknologi membuat kita menjadi kurang bergerak ya, malas bergerak apa karena itu jadi ya otomatis kita jadi ada banyak lah di situ macam-macam bisa timbul dari situ. Nah ini saya kasih judul ini waktu itu ya, Ibu Adsen tanya apa kira-kira Ibu judulnya. Jadi ya saya pikir healthy inside and beauty outside. Jadi healthy inside ini tentunya ibu-ibu pasti sudah healthy ya secara rohani karena ya rajin-rajin semua baca Alkitab, doa itu secara rohani sudah pasti healthy ya. Tapi tentunya kita juga mau ya sehat jasmani rohani ya. Jadi tentunya selain kita dengan firman Tuhan itu menyehatkan rohani, kita juga harus berusaha untuk bagaimana sehat jasmani. Ya, beauty itu bukan beauty yang secara lahiriah orang bisa bilang beauty fisik apa ya, karena firman Tuhan di Amsal katakan kemelekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tentunya semua kita ibu-ibu di sini pada mau ya dipuji-puji itu ya pasti ya akan Tuhan yang kita cari itu bukan beauty yang akan memudar, kemolekannya pudar oleh waktu. Tetapi kita makin hari makin bersinar. Seperti kita ini ada banyak yang sudah masuk usia senja ya, udah boleh dikata lansia lah ya. Seperti saya udah masuk lansia 64 jalan. Jadi ya bagaimana kita harus jadi beauty outside? Tentunya harus secara healthy-nya itu healthy inside. Jadi ya makan firman Tuhan yang banyak, hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ya, baru makanan yang kita atur, pola makan yang kita atur tentunya. Pola makan yang tidak sehat dengan mengkonsumsi makanan instan sehingga menjadikan badan kita rentan terhadap segala macam penyakit ya. Bukannya instan itu ya kurang bagus ya. Saya nggak bilang ya jangan makan ini makan itu, tapi mendingan kita kurangin untuk apalagi untuk usia kita yang rentan ya, yang itu mendingan kita makan yang sehat lah, yang kalau bisa yang betul-betul food. Jadi makan makanan dari tumbuh-tumbuhan begitulah istilahnya. Kalau nggak dibilang kayak vegetarian bukan itu maksudnya. Tentunya semua pada masih suka makan daging, steak kan enak ya. Ayam goreng juga enak, tetapi kita harus makan moderate begitu. Artinya berhikmatlah kita makan, apalagi dengan jumlah usia yang tidak sedikit, kita harus memang lebih pintar lah bagaimana mengatur pola makan kita. Gaya hidup sehat tentunya dengan banyak pertimbangan ya, pertimbangan kondisi apa kita harus konsisten masuk dalam healthy lifestyle ini, harus konsisten. Jadi bukannya satu kali itu berasa langsung kayak kita makan cabai, kita makan sambal, kita makan satu kali kita harus berasa enak udah berasa gitu. Nah, ya kalau hidup sehat itu harus konsisten, baru kita melihat hasilnya. Kalau kita cuma seminggu sekali juga akan sangat sulit melihat hasilnya. Nah, seperti saya udah beberapa bulan tuh dari sejak saya alergi itu, saya masih waktu sebelum menemukan ini saya masih sering ke dokter, minum apa obat antihistamin itu histri apa segala, terus pakai obat-obat oles yang steroid. Jadi saya pikir saya akan bergantung terus dengan steroid, dengan antihistamin ya.
akhirnya saya menemukan ini berkurang. Ada sih sekali-sekali itu karena psikis, karena dokter juga pikir itu sedikit ada terganggu karena psikis. Mungkin kita kadang kelelahan, kadang ada stres-stres sedikit. Nah itu ada sedikit, tapi nggak seperti yang lalu. Karena saya makan ini, saya pola hidup sehat gitu. Saya pagi-pagi konsumsi ini, terus saya olahraganya teratur. Ibu-ibu, saya anjurkan ibu-ibu olahraga teratur. Setiap hari 30 menit, kalau nggak bisa itu jalan-jalan dalam rumah. Banyak gerak. Kalau rumah ada tangga gitu, naik turun tangga, jangan sering-sering pakai intercom, panggil pembantu, jangan sering-sering. Kalau kita masih bisa kerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Kalau kita masih suka berkebun, ya siram-siram tanaman, angkat-angkat pot atau apa itu nggak apa-apa, itu bagus itu ibu-ibu. Jadi saya anjurkan ya banyak aktivitas, jangan banyak duduk atau apa. Mungkin ibu-ibu banyak fasilitas di rumah, berpikir wah ngapain saya udah gaji mereka, kenapa saya harus capek-capek. Tapi demi untuk kita punya kesehatan kita harus banyak bergerak. Jadi ibu-ibu mungkin berpikir saya ini umur begini mungkin cuma sedikit-sedikit. Saya bukan mau nyombongkan ya, saya umur begini masih bisa olahraga high intensity interval training itu sekitar 45 menit bisa. Saya bisa push up berapa kali, saya bisa sit up berapa banyak kali. Itu karena sudah rutin. Saya jalan pagi itu dengan kecepatan 6 kilo per jam itu udah biasa. Udah nggak ada rasa apa-apa, pulang masih bisa ini itu. Kadang-kadang saya masih bisa isi dengan lari sebentar. Nah itu karena apa? Saya capai dengan saya mengatur pola makan. Saya tidak minum obat-obat ya apa, suplemen ada. Nah ini musim pandemi saya minum suplemen yang itu khusus. Tapi kalau yang seperti dulu saya masa pandemi saya jarang suplemen, maksudnya nggak terlalu gimana setelah saya menemukan ini. Jadi itulah saya mengencourage ibu-ibu, mendorong ibu-ibu ya memulai dengan hidup yang sehat, konsumsi yang makanan sehat. Oke, ini saya akan sharing bagaimana saya memulai ini dengan green smoothies. Orang suka bilang green smoothies. Ibu-ibu di Jakarta, ibu-ibu di kota besar pasti udah biasa ya beli di supermarket atau apa. Cuma kadang-kadang mereka udah buat dari jauh hari atau sudah ada pengawetnya. Mendingan kita bikin sendiri kalau kita udah tahu. Lebih sehat lah. Karena kita tahu sumber-sumbernya, kita beli sayur-sayurnya sayur organik atau ditanam secara hidroponik gitu. Jangan sayur-sayur yang dari tanah gitu. Kadang-kadang kita takut ya pestisida atau apa. Yang organik, benar-benar organik atau hidroponik. Ya mulai dari itu. Jadi kita yakin ini hasilnya seperti apa. Memang ya butuh komitmen yang tinggi. Jangan entar berpikir aduh ini capek makan capek terus begini nggak ada berasa hasilnya gitu. Mungkin seminggu 2 minggu rajin mungkin ya atau 1 bulan kemudian berhenti karena berasa nggak ada gunanya nih capek. Tapi saya mendorong ya ibu-ibu ya dengan cara begini pasti ibu-ibu akan merasakan hidup yang lebih baik. Karena saya juga pernah ikut dengar kesaksian dari yang punya hidrofarm. Mungkin ibu-ibu pernah dilihat di YouTube-nya yang dulu mantan bos di Stara. Itu dia punya satu penyakit yang nggak tahu sakit apa, tapi kemudian dia minum green smoothies ini sembuh. Dia minum green smoothies dan dia mempunyai sekarang dia beralih profesi dari di Stara yang udah nggak bisa itu lagi kan itu bisnis apa segala udah nggak populer lagi sekarang dia beralih fungsi beralih profesi jadi bos hidroponik sayur hidroponiknya banyak banget yang sudah masuk di pasaran di Jakarta di supermarket dan di Tokopedia di Shopee banyak ya. Nah ini saya juga
mau sharing yang itu kurang lebih seperti itu, melandasi bagaimana saya mendapatkan manfaat dari ini. Jadi ibu-ibu ya, maaf saja nggak ada sharing firman Tuhan, tapi sharing resep green smoothies supaya ibu-ibu bisa apa buat besok untuk keluarga. Oke, di depan saya ini ada itu ya, ada apa? Iya. Ini ada wortel, ada kale, ada jeruk, ada apel, ada tomat, ada ya, pisang ya. Ya, ada nanas. Ini sebagai itu aja keranjang belanjaan. Jadi saya sebagai itu aja ya, ini aja. Nah, ini di sini saya udah potong-potong ibu-ibu. Sebentar saya kasih ini ya. Oke. Ini ya. Ini saya di depan saya ini ada buah naga, ini apel, ini nanas, ini ketimun, saya udah potong kotak-kotak, ini tomat ya. Saya akan bagi resep pertama ya, green smoothies dari sayur kale. Ya, jadi ibu-ibu mungkin ibu-ibu mau catat dulu apa resepnya. Ya, ini green smoothies ini jus untuk detox ya. Ya, setiap resep ini 2 gelas. 2 gelas setiap bikin apa-apa 2 gelas ibu-ibu. Ibu sendiri dengan suami, dua-duanya sehat. Jadi gitu, jangan bikin sendiri, bikin dengan suami. Lama-lama saya begitu. Awal-awal dengan suami, lama-lama anak-anak suka, ya cucu-cucu suka. Jadi satu kali bikin 1 jar. Gitu. Jadi udah ditularkan pelan-pelan. Jadi bersyukurlah. Akhirnya mereka mau kenal. Ya awalnya kan mereka pikir wah enak atau apa. Ini sama sekali nggak ada tambahan madu atau apa ya ibu-ibu. Pure manisnya ini dari buah. Jadi saya akan sebutkan kale-nya. Sayur kale ini bisa sayur kale, sayur pakcoy atau sayur bayam, tapi benar-benar ini organik ya ibu-ibu. Yang ditanam secara hidroponik, yang ditumbuhkan secara hidroponik atau organik ini sekitar 40-50 gram. Ya, 40-50 gram. Saya ambil. Itu terus kemudian nanas potong. Nanas potong ini karena cuma 2 gelas ya. Kita 4-5 potong aja ya. Jangan terlalu banyak ibu-ibu ya, karena juga tujuan kita kan sehat. Jadi jangan manis ya. Ya, 4-5 potong. Terus pisang beku saya ambil di freezer dulu. Ya, pisang ini juga ibu-ibu manis ya. Ini di sana mungkin di Jakarta mungkin Cavendish ya. Cavendish nggak terlalu manis. Kalau di daerah saya ini pisang namanya pisang gapi, kayak pisangnya Medan itu agak manis. Kalau matangnya itu manis. Jadi saya pakai 1 aja. Terus apel potong tadi udah ya. Ini apel potong kotak-kotak. 4-5 potong aja ibu-ibu. Ya. Oke, ini terus ketimun. Ketimun ini perlu banget ya. Ini ketimun ini jangan dipikir ketimun doang, tapi dia ada manfaatnya luar biasa ini ketimun. Ini ketimun lumayan banyak, nggak apa-apa. Ini supaya kental ya. Jusnya ini kental. Kenapa ada pisang? Pisang itu supaya ada bisa mengenyangkan ya. Terus ketimun, terus 1 ruas kecil jahe. Saya dari dulu sebelum pandemi saja saya sudah biasakan pakai jahe. Nah, ini jahe. Saya sudah biasakan pakai jahe. Kalau jahe merah apalagi nih. Jahenya kecil. Terus kunyit. Kunyit jangan banyak ya ibu-ibu ya.
kunyit kalau banyak getir di lidah, nggak enak. Nggak pahit, nggak apa, tapi nggak enak banget. Kayak apa ya? Kayak ada rasa itu kram gitu, kayak ditusuk-tusuk. Terus saya pakai ini superfood, dibilang superfood. Ya, ibu-ibu mungkin bisa lihat, ini hitam ini chia seed, ini flaxseed, ini spirulina. Ini superfood, disebut superfood karena saya akan sebutkan ya. Chia seed ini ya gunanya untuk kesehatan tulang. Manfaatnya menurunkan kadar gula darah, mencegah peradangan kronis. Yang ini kaya akan antioksidan ini. Terus flaxseed menurunkan kadar kolesterol jahat. Manfaatnya mencegah penyakit jantung, maksudnya membuat jantung sehat. Ya, terus ini mengurangi juga peradangan. Ibu-ibu bisa Google, itu banyak sekali manfaatnya. Terus ini yang spirulina, ini ganggang laut. Ini bagus banget, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Chia seed juga itu ada antioksidan. Chia seed ini memperkuat sistem imun tubuh. Ya, ini menjaga kesehatan jantung juga. Ya, menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, spirulina. Saluran pencernaan juga jadi bagus ini makanya disebutkan superfood dan saya selalu masukkan ini dalam jus saya. Dan puji Tuhan, ibu-ibu bukannya saya menyombongkan, saya blood test rutin, saya semua normal. Mau gula darah, mau kolesterol, mau apa, saya nggak ada minum obat yang untuk kronis begitu. Saya puji Tuhan lah ya, semua kesehatan dari Tuhan. Karena ya sehat itu kasih karunia ya, sama dengan keselamatan kasih karunia. Tetapi kita harus menjaganya. Keselamatan juga kasih karunia, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Demikian juga kesehatan kasih karunia. Memang sehat Tuhan yang kasih, tapi kalau Tuhan sudah kasih, kita harus jaga bagaimana dengan cara begini kita memuliakan Tuhan kalau kita sehat, kan ibu-ibu, amin. Nah, jadi ini saya selalu ini, jadi saya sampai hari ini suami saya sama saya dengan suami saya umur udah 69, hampir 70, nggak konsumsi obat darah tinggi, nggak ada gula, nggak ada kolesterol, nggak ada tekanan darah tinggi, sampai dokter bilang silakan makan daging kambing karena tekanan darahnya bagus makan steak, makan seafood apa oke. Pokoknya jalan tol lah, tapi tetap harus kita berhikmat lah, makan nggak bisa terlalu kayak sesuka hati lah ya. Dan terakhir saya kasih sayur ya. Sayur ini ada kurang lebih di situ 40-50 gram ya ibu-ibu ya. Saya ini kale ini ya masuk. Saya ini punya kebun di belakang, punya greenhouse, jadi saya nanam sendiri, ibu-ibu ini kale saya nanam sendiri. Yang ini baru dipetik tadi, ambil dari pohon, terus taruh di sini. Pagi-pagi biasanya kalau mau bikin green smoothies itu saya petik dulu, potong-potong, ambil, taruh di sini. Dan ibu-ibu, airnya saya ini pakai air kelapa muda. Ibu-ibu bisa pakai air putih juga, air mineral, nggak apa-apa. Air kelapa muda ini kan banyak juga mineralnya. Selain menghilangkan dahaga, dia juga berfungsi karena banyak mineral, ada fungsinya. Ya bagus, menyehatkan ginjal termasuk. Ya ibu-ibu, nah ini saya blender dulu ya, sambil saya ngomong-ngomong dengan ibu-ibu ya. Saya suruh bentar ya. Mungkin agak sedikit ribut ya.
Ya, Ika. Ini. Ya. Blender di belakang. Ya. Nah, sambil kita tunggu blender green smoothies itu, saya akan memberikan lagi satu resep yang orange smoothies. Orange smoothies ini agak sedikit nggak terlalu kental, ya, nggak agak cair sedikit dia, nggak terlalu seperti green smoothies ini karena dia cuman pakai sayur sayur microgreen. Nah, ibu-ibu tanya apa itu microgreen? Microgreen itu ini ya, ibu-ibu saya tampilkan ya. Ini microgreen, ini sayur kecil. Ini flax, ini apa ini bunga matahari, biji bunga matahari. Sunflower seed ini, black sunflower seed ini dia satu ini aja, satu gini bandingannya itu bisa beberapa ons sayur besar, sayur dewasa ini. Ya, jadi saya perkenalkan ke ibu-ibu ini, saya akan pakai ini. Jadi mungkin agak encer ya smoothiesnya, tapi tetap nutrisinya tetap bagus. Nah, ini seperti ini, ibu-ibu lihat ya, saya kasih lihat ini. Ini green smoothies brokoli. Bukan green smoothies, microgreens brokoli. Brokoli kan ibu tahu besar-besar, lucu, tapi jadi begini. Ini brokoli ini. Ini kalau makan satu begini ya bisa sebanding dengan setengah kilo kali ya, 40 kali nutrisinya daripada dewasa, sayur dewasa ibu-ibu. Microgreen ini ya, microgreen ini ibu-ibu bernama awalnya ya diperuntukkan untuk orang-orang tua yang udah nggak ada gigi atau bayi-bayi atau anak kecil yang susah makan sayur, tapi kemudian jadi pangan orang dewasa juga karena nutrisinya yang sangat baik itu. Ya, ini ibu-ibu sudah jadi ya ini green smoothies-nya. Nah, sekarang saya bikin yang untuk glowing. Nanti cuci itu kita pakai merah nanti habis itu ya. Itu yang kita bikin orange smoothies yang untuk glowing skin ya, gunanya untuk glowing skin. Dia bahan-bahannya ibu-ibu bisa catat. Sayur kalau nggak ada microgreen, ibu-ibu bisa pakai sayur bayam juga, pakcoy atau lettuce atau selada. Ya, itu wortel ini saya udah peras, udah jadi jus, udah saya peras di cold press juice, jadi nggak ada ampas. Wortel sedikit, jeruk juga saya udah peras, tinggal airnya. Ini, jadi nanti saya jadikan bahan air itu. Apel merah, apel ya atau sweet pear, itu saya pakai apel ya. Terus jahe ketimun ya, ketimun ya, saya taruh ya. Sekarang mulai dari saya campur ini dulu, ini wortel ya, air wortel. Nah, ini jeruk peras. Kemudian saya kasih buah, ya tomat, bukan tomat, sorry, apel. Ini. Kalau mau nenas boleh, tambah nenas sedikit. Saya kalau bikin smoothies itu selalu ada nenas. Nanas ini bagus, selain ada rasa manisnya, ada wanginya. Nah,
ini saya kasih ini microgreen black sunflower ini segini ya. Itu tadi bandingannya segepok itu apa kali, ini segini aja cukup. Nutrisinya sudah memenuhi juga ini ya untuk konsumsi. Ya. Oke, nanti saya bagi lagi untuk apa yang satu. Oke, tetap saya pakai jahe ya, ibu-ibu, sama kunyit, empon-empon. Tetap saya pakai superfood. Superfood ini flaxseed, sama chia seed, sama spirulina. Cuma spirulinanya saya nggak pakai banyak, nanti terpengaruh di warna smoothiesnya, karena smoothiesnya ini warna orange. Kalau saya kasih spirulina akan menjadi warna agak, karena spirulinanya ini hijau ya. Oke, kita akan blender ini ya sambil saya ngobrol dengan ibu-ibu. Bisa? Jika ini bisa? Ini siapa? Oh. Taruh sini lagi ya. Oke, ibu-ibu. Ada pertanyaan mungkin ibu-ibu? Ini saya akan berikan sedikit perbedaan ya. Smoothies yang kental, ini karena ada pisang, dia kental. Dia mengenyangkan. Saya kalau minum ini, saya minum ini bukan sebesar sedikit ini, sebesar gelas besar. Itu bisa makan siangnya, bisa jam 2 ya, bisa tunda makan siang. Jadi itu efek dietnya itu sungguh luar biasa. Jadi kadang-kadang orang berpikir minum green smoothies itu, konsumsi green smoothies itu untuk diet, ya boleh, untuk kurus. Ya sebenarnya saya awalnya untuk sehat, tapi kalau mau jadi kurus itu bonus ya. Jadi ya, saya awalnya tujuannya mau sehat, tapi kemudian badan saya terkontrol, badan timbangan saya terkontrol, jadi itu bonus ya, ibu-ibu. Oke, saya akan ke yang ketiga ya, saya akan bagi resep yang ketiga sambil kita tunggu yang blender yang kedua ya, hasil blendernya. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Timbangan saya walaupun orang bilang pandemi gampang gemuk atau apa, saya Tuhan. Ada pertanyaan Bu, katanya ya, minumnya ini setiap hari, apakah 1 gelas? Jadi minumnya ada yang nanya nih, jadi minumnya bagaimana? Boleh 1 gelas setiap pagi atau ya ini setiap pagi minum 1 gelas, yang 1 gelas 250 cc, atau kalau mau lebih nggak masalah. Karena memang maksudnya minumnya berbarengan apa bikinnya per hari beda-beda? Beda, tiap hari mesti minum yang segar. Jadi saya akan kasih tahu ibu-ibu, meal preparation-nya itu begini ya. Ibu-ibu udah 1 hari itu mungkin sedia 1 hari itu sediakan untuk 1 minggu punya keperluan ya. Mungkin Sabtu atau Minggu ibu-ibu sempat, ibu-ibu kupas nanas, kupas apel, kupas atau per atau ketimu, apa potong kotak-kotak seperti tadi, terus bikin per 2 porsi setiap hari, setiap pagi itu masukin 2, jadi bikin 2 porsi untuk suami kan, jadi masukin ke ini ke freezer. Jadi meal preparation, apa namanya ini, meal preparation. Jadi ini saya frozen pisang. Jadi seperti ini. Udah masukin ini, masukin buah, masukin sayur bisa. Kalau kalian bisa masuk beku, karena dia akan jadi jus juga, jadi smoothies juga.
Tapi kalau mau segar nggak apa-apa. Cuman buah-buah itu kan repot pagi-pagi tuh kupas-kupas potong-potong itu. Jadi meal preparation untuk 1 minggu. Jadi potong-potong masukin ke plastik flip-flop untuk 2 porsi. Nah, pagi-pagi udah tuang di blender, masukin sayur, masukin air, kelapa, mau air putih, mineral boleh ya. Saya kadang-kadang saya pakai susu almond, bikinan sendiri juga almond saya. Nah, jadi itu, ini jadi karena ada spirulina, dia nggak terlalu jadi orange karena ada sayur juga, sayur itu microgreen. Nah, sambil kita ngobrol, saya sediakan lagi yang ketiga ya. Ini dragon fruit, dia ini jus untuk imun booster ya. Ini buah naga secukupnya ya ibu-ibu. Ini akan agak sedikit kental. Nah itu saya akan kasih tahu ibu-ibu bedanya jus dengan smoothies. Jus itu ya dia dibuat dari cold press juice. Jadi buah mau buah apa masuk situ keluar nggak ada ampas. Jadi cuma airnya doang nggak ada ampas. Nah itu secara vitamin C ada, tetapi kalau untuk tahan kenyang enggak, dia cuma air. Oleh karena kita minum air, kita akan tidak rasa ada kompensasi dengan makanan karena kita pikir kita cuma minum air, jadi kita akan makan yang biasa begitu. Padahal itu sudah ada kalorinya gitu. Jadi itu secara untuk diet tidak terlalu mengenyangkan. Kalau smoothies lebih mengenyangkan, lebih lama di perut. Gitu. Maaf, jus ada yang bertanya. Ada yang bertanya, maaf Bu, blendernya itu pakai blender biasa ya, sehingga ampas-ampasnya jadi satu. Boleh, blender Philips, mau blender apa bisa, nggak apa-apa. Berarti sama ampas-ampasnya ya. Oke. Ya, sama ampas-ampasnya. Kebetulan saya pakai NutriBullet. NutriBullet cuma sebentar banget udah jadi ya. Tapi Philips saya ada juga pakai Philips. Cuman kalau untuk kale yang batangnya itu agak lamaan dikit kalau untuk Philips atau Sanyo atau apa ya. Karena mungkin mesinnya nggak terlalu kuat. Tapi kalau yang empuk-empuk kayak yang tomat, yang buah naga, sebentar. Pakai itu juga bisa. Nih apel ya, saya masukin apel lagi ya di sini. Bentar saya habis apel. Ini meal preparation saya ini udah siap. Jadi anytime saya mau bikin sudah ada. Udah siap. Bahkan sekarang cucu saya yang udah gadis ya, sore-sore dia itu ngemilnya smoothies. sudah ngerti cara hidup sehat. Dia ngemil smoothies. Ini pakai tomat ya ibu-ibu, yang untuk imun booster ya, tomatnya sedikit aja. Ya, oke. Timun tuh untuk efek kentalnya, terus ada gunanya juga tuh timun bagus sekali. Nanas boleh dah pakai sedikit, nggak apa-apa. Nggak ada sisa, nggak apa-apa juga. Terus saya pakai sisa microgreen. Ini kalau ibu-ibu nggak ada microgreen Jakarta sudah banyak supermarket, sudah merata dijualnya di dalam satu mika gitu yang kayak itu 25.000, sekitar 25.000, 30.000. Tapi kalau nggak ada microgreen, ibu-ibu bisa pakcoy. Pakcoy itu konon kabarnya buat diet loh. Maksudnya sayurnya itu apa ya? Ada zatnya yang bisa membakar lemak. Ceritanya itu cerita konon. Tapi bakar lemak itu tetap harus bergerak ibu-ibu. Nggak bisa cuma duduk-duduk ada bakar lemak ya ceritanya. Akhirnya saya terakhir pakai jahe ya ibu-ibu. Ada yang nggak suka jahe ya di sini ibu-ibu, sama apa yang
Kunyit, cuman hati-hati kunyit ya, kunyit getir ya kalau banyak. Sedikit aja. Oke. Terakhir saya tuang air kelapa. Ini nggak pakai pisang ya, Ibu. Nah. Saya air kelapa. Semua suka minum air kelapa. Jadi kalau itu simpannya banyak. Oke, kita blender sambil kita ngobrol-ngobrol nunggu hasil blender ya, Ibu-ibu. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu-ibu? Ada yang minta resepnya nanti di-sharing, Bu. Di-sharing aja. Saya sharing ke Ibu Acen. Cen, iya. Nanti kita bagiin ke grup LOF aja. Iya, saya kirim ke Ibu Acen ya. Ibu-ibu, jahe dan kunyit itu antioksidan juga. Ibu-ibu udah tahu mungkin ya, imun booster dia juga termasuk ya, empon-empon ya udah terkenal ya. Jadi saya senang sekali kalau minum ini ada rasa jahe yang strong, rasa enak banget, rasa seger gitu. Nah, jahe ini juga untuk hilangkan pegal-pegal kalau ibu-ibu olahraga yang sampai gimana pegel ya. Kadang-kadang kita udah lama nggak olahraga, tiba-tiba olahraga kayak mau squat atau mau apa, tiba-tiba nggak enak, sakit, ini minum ini rasa jahe ya, langsung berasa enak. Dia melemaskan otot-otot yang tegang. Ada lagi kira-kira? Bu, ini kan bikin 3 macam ya. Jadi setiap hari kita minumnya ganti-ganti gitu. Ganti bisa. Kenapa saya kasih 3 macam supaya ibu-ibu nggak bosan gitu. Ibu-ibu ini bisa kreativitas sendiri, bisa kalau ada mungkin mangga, ibu-ibu bikin mangga, tapi tetap disertakan ada sayur gitu. Tapi boleh juga boleh juga smoothies buah aja. Boleh. Tapi selalu pakai superfood itu. Iya, pakai superfood ya. Kalau superfood itu bisa beli di mana ya, Bu? Di klub sehat ini gitu? Online banyak. Oh, online banyak. Iya, online banyak. Tulis aja, nanti saya kasih tahu sama Bu Acen, sama kirim linknya di Tokopedia. Di online banyak. Udah lama saya konsumsi itu. Bu, tadi superfood itu chia seed, flaxseed, satu lagi apa ya? Spirulina. Spiru. Iya, spirulina. Spirulina itu ganggang. Iya. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Kadang-kadang saya pakai itu ya, apa itu biji itu. Biji serasi. Bukan itu. Iya, itu bukan superfood. Ada yang biji-bijian kayak apa? Saya lupa namanya itu. Itu kadang-kadang itu bagus juga itu. Nih, keren nih warnanya. Aduh, menggoda sekali. Ibu-ibu lihat ini imun booster. Jadi ini minumnya perut kosong ya, Bu? Iya. Pagi hari. Boleh. Kalau ibu-ibu nggak suka pagi, ya sore juga bisa, agak siang. Kalau takutnya kenapa perut belum terbiasa, ibu-ibu isi dulu apa gitu. Tapi isi yang sehat lah ya, jangan nasi goreng atau mie goreng ya, ibu-ibu. Gitu. Nah, ini saya kasih topping ya, dan ibu-ibu toppingnya terserah ini mau topping apa. Ya, saya kasih biar enak. Ada ini supaya ini kasih granol. Ini granola. Ini granola ini taruh di atasnya. Bisa juga kasih itu hormut, oat, tapi yang bisa makan langsung, nggak perlu masak. Ini bisa kasih
kasih ini chia seed di atasnya ya, saya toppingnya. Iya. Nah, ini yang Ibu Booster saya kasih choco chip dikit. Kadang-kadang ada yang suka pakai itu kelapa, apa namanya, koko flake itu, kayak kelapa, parutan kelapa yang di itu jual juga itu. Kebanyakan kalau orang-orang bikin smoothies atau apa selalu ada itu, pakai itu. Ada lagi ibu-ibu mau coba itu apa namanya ibu-ibu dengan microgreen. Microgreen sangat-sangat bermanfaat ibu-ibu. Ini anak-anak kalau yang susah atau cucu-cucu ya, yang ada yang ibu-ibu yang udah punya cucu susah makan sayur, ini solusinya. Saya kalau bikin microgreen ya, kalau yang kangkung segini aja ya, enak kangkungnya. Udah 1 minggu aja udah bisa panen kangkungnya. Ini microgreen ini 10 hari loh, ibu-ibu. Kita biasa nanam sayur begini satu bulan, dia cuma 10 hari udah bisa. 1 minggu sampai 10 hari, 2 minggu lah paling banyak. Nah yang ini kelamaan, kenapa dia sampai rubuh-rubuh begini, udah kelamaan di ruang gelap, dia kan harus di ruang gelap dulu, udah terlalu lama di ruang gelap, kepanjangan akarnya, batangnya, harusnya lebih kokoh, harus cepat keluarin kena sinar. Ya, jadi ini seperti ini dia ceritanya. Padahal brokoli ini, kalau ibu-ibu tahu ini brokoli. Nah, anak-anak mungkin susah ya, orang tua kan susah makan brokoli kalau ya udah lansia banget. Kasih ini. Bu, mau tanya dong Bu, kalau Ya, apel sama ketimun dikupas apa enggak ya Bu kulitnya? Kupas. Kalau saya kupas. Kalau ibu-ibu rasa biasanya ya sejahtera dengan tidak kupas nggak apa-apa, oke. Yang penting kan cucinya pakai baking soda sama itu cuka apel gitu. Kadang-kadang kan ada cerita-cerita yang suka disemprot pestisida atau apa ya, atau lilinnya atau apa itu, ada lilin supaya awet ya dari luar negeri ya. Kalau ibu-ibu udah biasa begitu nggak apa-apa. Tapi ketimun bagusnya hijau-hijau, jadi cuman diserut aja gitu, nggak usah sampai pipi habis gitu. Kalau saya lebih senang itu, kalau makan salad pakai ketimun pakai itu. Mau tanya, itu microgreennya pakai sama akar-akarnya Bu, dimasukkan semua? Oh, enggak. Saya potongin ini kan saya cabut ya ibu-ibu ya. Ini akarnya nih, ibu-ibu lihat. Ya. Nah ini saya potongin. Ini saya tanam dalam kamar mandi saya loh ini ibu-ibu. Ini solusi buat ibu-ibu yang di dalam rumah apartemen yang nggak ada halaman apa, lahan sedikit, itu semua solusinya microgreen. Ini saya tanam dalam kamar mandi saya, kamar mandi depan wastafel saya, di situ ada kaca, saya tanam di sini. Terus ruang gelapnya di bawah itu. Di bawah wastafel itu saya tutupin, itu jadi ruang gelapnya supaya berkecambah. Dan kemudian setelah berkecambah sekian lama saya keluarin untuk kena cahaya. Ini dia. Ini kadang-kadang saya potek gitu saya makan. Ini saya makan karena bersih dalam kamar. Enak, manis. Batangnya manis banget. Enak. Ini nih, ini. Saya ada koriander tahu kan ibu-ibu? Saya ada semai juga, cuman terlalu tinggi juga rubuh-rubuh seperti ini. Tapi kadang-kadang saya malam-malam saya suka potek, saya gigit-gigit begitu. Kayak yuanshu ya, koriander ya, iya. Enak. Itu pakai airnya yang air pakai campuran Bu? Air untuk menanam. Nah ini kenapa microgreen ini bagus ibu-ibu? Dia tanpa pupuk. Sebenarnya pupuk nggak apa-apa sih ibu-ibu, jangan sampai alergi terhadap dengar pupuk. Pupuk itu adalah mineral yang beberapa kan kita perlu mineral, air pun kita perlu mineral.
Nah, di pupuk itu ada, cuma itu sehat, nggak apa-apa pupuk. Cuma asal jangan pestisida. Pestisida itu bahaya sekali untuk kesehatan, itu racun. Oh. Nah, sekarang dengan orang sadar pola hidup sehat, sudah banyak pabrik-pabrik menemukan pestisida organik. Banyak, cuman kurang kuat. Tidak seperti pestisida kimia. Jadi kalau orang sudah nanam secara hidroponik atau apa secara industri itu dia besar hektar-hektar, dia memenuhi restoran atau supermarket atau banyak minyak itu dia harus secara industri. Nah itu kalau kena hama dia harus boleh buat karena udah kontrak harus tiap berapa hari sekali berapa banyak. Jadi ya itu kalau kita tanam sendiri-sendiri kita sudah lihat udah hama buang, bersihkan tempatnya gitu. Atau antisipasi dengan kena hama ya kita pakai pestisida organik, pupuk. Tapi kalau ini microgreen tidak pakai pupuk sama sekali ibu-ibu. Dari bawah ini ya ibu-ibu. Nanti di Sumapua, di regional Sumapua kita akan belajar bagaimana menyemai Bahaya Bu, nggak boleh iya. Bu. Ini air nih, di bawah ini tempat nampung air dia. Nah ini akarnya nih, bentar ya. Ini lihat ibu-ibu, lihat ini akarnya nih. Nah air ini dapat pasokan makanan untuk akar. Diberi pasokan makanan ini di akar. Akarnya dapat pasokan makanan dari air nih. Nah, media tanam ini saya pakai rockwool, ibu-ibu. Rockwool itu sebentar ya, saya pakai ya. Nih, rockwool ini seperti ini, spons, tapi dia dari bahan alam juga, bukan ini industri. Ini rockwool. Sekali pakai buang, Bu? Ya, betul. Sekali pakai buang. Benar-benar air biasa banget. ya Bu? Tapi murah banget. Ini rockwool murah banget. Ini ya kayak kalau di Jakarta itu jualnya per bal-bal gitu. Tapi kalau di toko-toko microgreen mereka udah jual per 1 senti aja. Karena memang di microgreen perlunya cuma itu. 1 senti. Udah dipotong-potongin, udah dipermudah. Ibu-ibu nggak usah repot, potong. Jadi udah beli di toko-toko microgreen yang jual itu dia sudah siapkan kitnya, dia udah siapkan semprotannya, dia udah siapkan medianya, bibitnya macam-macam bibitnya, benih. Kalau bibit udah jadi, kalau bibit udah tumbuh, kalau benih itu masih biji-biji. Benihnya udah disiapkan juga dijual gitu ibu-ibu. Oke, iya. Saya memang tiap pagi udah jus ya, tapi nggak selengkap yang Ibu tadi praktekin. Biasa kita pakai buah naga, apel, tomat, nenas, sama sayur krel, pisang. Itu aja. Bagus. Iya bagus Bu, itu udah bagus. Lanjutkan Bu, lanjutkan. Iya. Terima Udah kasih Bu untuk resepnya. Ibu merasakan apa? Merasakan gimana? Ya, merasakan ini badan ringan. Iya. Sebab setiap pagi kita jalan pagi lebih kurang 1 jam lebih gitu. Nah, habis pulang itu saya jus. Sore-sorenya kita udah potong-potong masuk kulkas dulu buat 2 porsi. Waduh, bagus kalau gitu, udah bagus. Kan nggak mudah sakit Bu kalau gitu kan? Nggak cepat capek kan? Iya. Cuma saya nggak taruh kunyit, nggak taruh jahe. Jadi malam ini saya dapat inspirasi. Besok saya akan kasih jahe sedikit, kunyit sedikit ya. Kalau bisa air kelapa muda tambah timun lagi ya Bu ya. Iya, sedikit. Timun bagus. Apa sayur murah tapi banyak manfaatnya. Iya. Terima kasih. Ya. Maaf, kalau air kelapa itu harus setiap hari diminum atau boleh berhari-hari disimpan di kulkas ya? Oh, air kelapa itu bukan dari yang penjualnya, dia maksimal 2 hari Bu.
disimpan, nggak bisa lama, soalnya dia akan bakal basi. Apalagi kalau ditaruh di pintu kulkas, terus kulkasnya sering-sering dibuka, jadi dinginnya nggak stabil, jadi cepat basi. 2 hari aja maksimal. Ya, baik. Makasih. Makasih, sama-sama. Ya, sister-sister, terima kasih ya Ibu Sismaike untuk resepnya, untuk sharingnya. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih, ibu-ibu semua. Jadi jangan bosan-bosan ya. Jadi di sini tuh kita belajar selain firman Tuhan diajarin untuk kesehatan jasmani. Saya setuju banget gitu loh. Karena kan memang kita harus menjaga tubuh kita adalah bait Allah. Jadi kita harus menjaga kesehatan, itu wajib tanggung jawab kita. Oke. Terima kasih sekali lagi Sis Meike untuk sharingnya. Nanti resepnya akan di-share di grup agenda, nanti Ibu tolong sharing ke Bu Acen. Terima kasih banyak ya. Ya, toko online yang jual itu. Online yang jual bahan-bahan yang superfood tadi. Iya. Terima kasih ya. Soalnya spirulina itu jangan sembarang beli ya. Kadang-kadang ada yang kurang bagus itu beracun. Oh, oke. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kita akan mengakhiri acara ini. Tapi sebelumnya ada pengumuman ya Ibu-ibu. Bulan depan kita akan bertemu lagi. Bulan depan itu adalah memasuki Natal, Christmas. Jadi kita akan bertemu di Kamis keempat, tanggal 23 Desember. Ibu-ibu ada acara spesial ya Natal ini. Kita adakan lomba kostum. Jadi pakai baju Natal. Lomba kostum, sharing. Kita akan dilayani oleh Sis Hana Kristanto. Mungkin ibu-ibu sudah tidak asing, yang sudah biasa ikut. Juga kesaksian oleh Sis Susana. Jadi ibu-ibu bisa persiapkan nih kostum yang terbaik. Terima kasih ya untuk partisipasinya malam ini. Sebentar kita akan foto bersama, lalu akan ditutup oleh doa berkat oleh Ibu Ketua kita, Ibu Monica. Ayo. Silakan sesi foto, kita akan foto bersama. Yang belum dibuka videonya silakan dibuka untuk kita foto bersama. Masih banyak yang belum dibuka ya. Ya, silakan yang belum dibuka, tolong dibuka videonya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Halaman 1 dulu ya. Halaman 1, sebentar. Oke, sabar dulu. Ya, bentar, halaman 1. Ya, sekarang kita pindah halaman 2 ya. Oke, sebentar. Bentar ya, halaman 2, sebentar. Oke. Oke, ya. Halaman 3. Halaman 3 belum banyak juga belum buka ya. Oke. Sebentar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Monica silakan kita tutup dengan doa. Shalom, sister-sister semua. Terima kasih buat kehadirannya malam hari ini. Shalom. Sudah diberkati Tuhan ya, terutama dengan kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan itu menembus kemustahilan ya. Pokoknya kita kalau yang mustahil bagi manusia itu tiada mustahil bagi Tuhan. Termasuk cucu saya ya. Cucu saya juga waktu itu orang tuanya ya mamanya dibilang tidak bisa punya anak karena ada penebalan di dinding rahim, tapi ternyata malah anaknya kembar tuh. Tuhan kalau mau menunjukkan kuasanya, menunjukkan kasihnya itu bisa ya. Amin. Terima kasih Bu Rahel buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Bu Mike yang telah memperlengkapi kita selain kesehatan rohani juga kita kesehatan jasmani ya. Kadang-kadang kita nggak pikir gitu ya, tapi malam hari ini diberikan pencerahan sehingga mulai besok kita bisa semuanya bisa minum jus yang sehat sehingga sebulan lagi kita bertemu lagi. Haleluya. Udah berbeda ya, kita udah kurus, udah seger gitu kali ya. Puji Tuhan. Kita segera akan mengakhiri pertemuan kita dan kita akan bertemu bulan depan. Jangan lupa ajak teman-teman semua supaya kita bisa bersuka cita
bersama-sama untuk Natal bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami semua ya Tuhan, Engkau yang telah melawat setiap daripada kami Tuhan, Engkau telah memberikan pencerahan, Engkau telah memberikan kewahyuan Tuhan, sehingga kita boleh diperlengkapi Tuhan. Kita boleh melihat keajaiban-Mu, kita boleh melihat kebesaran-Mu, kami boleh melihat keluar biasaan-Mu. Engkau menembus kemustahilan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang heran, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Oh juga kami bersyukur kalau kami sudah diperlengkapi bahwa kita harus menjaga setiap bait Allah kita ini, sehingga kita sudah diperlengkapi dengan kesehatan. Dan semuanya itu bukan untuk didengar, tapi semuanya itu untuk dilakukan. Biarlah mampukan kami untuk bisa mempunyai kerajinan, mempunyai ketekunan, mempunyai kemauan untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati Ibu Mike, Tuhan berkati Ibu Rahel, Tuhan berkati rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya, kerohaniannya, pelayanannya, semuanya Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terutama semua yang hadir ya Tuhan, semua yang melayani Tuhan, Engkau memberkatinya, dan jerih payah bagimu tidak ada yang sia-sia. Semuanya akan Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, biar Engkau sendiri yang akan memberkati, berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, sehingga kita tercatat di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang, Engkau sendiri yang menghentar kami ke tempat kami masing-masing, dan Tuhan juga memberkati kita sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Juga Engkau memberikan kesehatan kami yang penuh Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Berikan kesehatan yang penuh Tuhan. Kami percaya kalaupun ada kekurangan, Engkau bisa menyempurnakannya. Tuhan, sempurnakan ya Tuhan, sehingga kami semua ada roh, tubuh, jiwa yang sehat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.